Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga, saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia 2024. Kiai Haji Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, menjadi orang terkenal memang diinginkan banyak orang, tapi ternyata juga itu penuh risiko. Risiko diperhatikan, risiko dikritik, bahkan dicaci maki, karena memang orang populer diperhatikan oleh masyarakat luas. Dan itu sekarang terjadi pada seorang pendakwah Yusuf Mansur. Dalam akun Instagramnya yang dikutip oleh Solo Post, Yusuf Mansur mengaku sebagai orang santri, bukan atau belum memiliki derajat ustadz. Dan ya ternyata derajatnya masih jadi santri, masih jadi murid, ya, belum jadi derajat ustadz. Ya udah, menjadi ladang amal teman-teman tuh, doain saya ya. Kita pelajari ternyata pengakuan itu kemudian dari Instagram sudah dihapus. Kita tidak tahu kenapa, tapi barangkali Yusuf Mansur galau ketika posting masalah tersebut. Atau mungkin juga dinilai merendahkan dirinya ketika sebelumnya menjadi seorang ustadz, orang yang punya pengaruh kemudian turun menjadi derajat santri. Tetapi ternyata menjadi derajat santri pun Yusuf Mansur masih diprotes banyak netizen. Protes itu kita pelajari dari berbagai konten YouTube, dan ternyata juga tidak sedikit yang kemudian betul-betul memprotes derajat santri yang disandang atau diaku disandang oleh seorang Yusuf Mansur. Beberapa pandangan dan juga protes dari para netizen itu akan saya sampaikan, dan inilah kutipannya. Dari Muhammad Nugroho, enak aja ngaku derajat santri, gak ada santri yang mau disamakan derajatnya dengan Ucup Ancur. Berikutnya dari Enafit yang juga memprotes, santri itu penuntut ilmu, derajatnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan si Jam'an yang pekok, sok pintar, hanya bisa menipu dengan santainya bilang derajatnya masih santri. Sadar wae Jam'an, orang-orang lihat mukamu udah seperti jamban, menipu, kemudian tebar pesona, benar-benar biadab. Islam kau permainkan, lalat Allah Subhanahu wa taala kau dapat. Dari Waget Yusron, ngaku santri, akhlak tidak mencerminkan seorang santri. Coba tambah lama tambah konslet. Ya, berikutnya dari Pemburu Wawak, pertama ngaku ulama, ngaku ustadz, akibat banyak celaan, sekarang ngaku masih jadi santri. Kalau jadi santri, pondoknya di mana? Kiainya siapa? Dan ilmunya sampai level mana? Mungkin level yang pas untuk Yusuf Koplok Mansur adalah pendusta. Ada yang lucu ini barangkali dari Akson Dasuta. Kami segenap petugas RSJ, maksudnya Rumah Sakit Jiwa, mohon maaf atas kelakuan pasien yang bernama Ucup Jamban Ancur yang kami lepaskan karena mengaku sudah sembuh. Memang sejak lulus aliyah, yang bersangkutan sudah dititipkan oleh keluarganya karena sering bikin ulah yang meresahkan tetangga sekitar. Belakangan diketahui yang bersangkutan berkedok ustadz, memanipulasi agama untuk menipu banyak jamaah dan meresahkan masyarakat. Nah, ini komen netizen yang terkait dengan bagaimana Yusuf Mansur harus menyelesaikan kewajibannya. Dari Herdiman Edi, jangan mengaku dirimu santri Cup sebelum mengembalikan uang ribuan jamaah termasuk yang berinvestasi batu bara. Sahabat sekalian, nampaknya memang pernyataan derajat yang masih santri tadi tetap mengundang protes banyak pihak. Barangkali beberapa santri ini yang menyatakan tidak terima. Dari Hidayat Abdul Manaf, CYM sedang mencari pembenaran untuk dirinya sendiri agar umat atau jamaah yang telah ditipunya diam tidak menuntut. Ada juga dari YouTube Otmoskel, terlalu bagus disebut santri, sebut aja seekor Ucup. Santri kagak nipu, Cup. Santri bisa hafal Quran,
lalu kagak hafal Quran. Kebagusan derajat santri buat pemalas dan penjualan ayat untuk memperkaya diri sendiri. Dari Dharma 765. Kalau masalah derajat, kalau kata saya, lebih mulia santri minta uang sama orang tua. Kalau penipu yang dia makan beserta keluarga hasil keringat korban. Dedi Suryati ngaku derajat masih santri aja dah kabal kibul sana sini, apalagi derajatnya jadi-jadian. Santri udah nipu begitu banyak umat, melecehkan Tuhan, merumuskan ayat. Ini cuma untuk ngelak tanggung jawab, hutang tetap harus dibayar. Sahabat sekalian, kenapa kita bacakan begitu banyak komen-komen dari para netizen? Inilah sebenarnya memang bagian dari suara hati masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf Mansur. Sebenarnya kalau kita dengarkan seksama apa yang disampaikan Yusuf Mansur dalam pernyataannya di Instagram itu, dia juga menyebut levelnya itu sebagai santri atau murid. Tapi barangkali memang seakan-akan menjadi exit atas persoalan yang dihadapi, sehingga kemudian menimbulkan ketidaksukaan oleh para netizen. Misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada jadi juga di situ. Misalnya Tat, meleset Tat, ini gimana dong gitu kan, resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu, tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya, gila ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik. Dari ABS Studio, apakah ini yang dinamakan exit strategi dari Pak Iqbal? Minta maaf, ditambah pakai merendahkan diri biar dikasihani, tapi kayaknya telat dan gak mempan. Bukti-bukti ngeles dan gak ada etikat baik, di balik itu semua sudah tersebar. Jadi orang ini kalau di layar bersikap seperti ini, tapi di balik layar wallahu alam. Terakhir ada tagihan hutang, malah marah-marah. Entah dia atau bukan, jika iya dia, berarti dia jago acting. Sahabat sekalian, begitu banyak komen para netizen atas pernyataan Yusuf Mansur yang masih memiliki derajat santri tadi. Memang bisa jadi itulah cerminan pandangan masyarakat terhadap seorang pendakwah Yusuf Mansur. Dan saya mendapat sebuah informasi dari seorang pengamat yang selalu juga mengikuti apa yang menjadi problem atau masalah yang dihadapi Yusuf Mansur. Memang YM sepertinya mengharapkan semacam pengikhlasan atau belas kasihan dari masyarakat atau jamaah atas masalah yang harusnya menjadi tanggung jawab dia. Di pihak lain memang ada jamaah yang malas atau bahkan putus asa untuk mengurus haknya yang sekarang harusnya menjadi tanggung jawab Yusuf Mansur. Dan itulah suatu hal yang memang seakan-akan merupakan kecerdikan dari seorang Yusuf Mansur. Dan atas hal itu seorang netizen kemudian berkomentar bahwa Yusuf Mansur sebenarnya memang pantas untuk menjadi presiden. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga, saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia 2024. Kiai Haji Yusuf Mansur. Presiden di mana? Inilah komentarnya. Ternyata menurut netizen, Dit Amor dalam komennya, YM sangat jenius, cerdas, aktif, kreatif, inovatif, progresif, piawai, ahli dan mumpuni dalam strategi manajemen keuangan, cocok untuk jadi presiden. Presiden apa? Ternyata ini sebuah satire. Presiden dimaksud oleh
Dia Murtadi adalah predator donasi berkedok pesantren. Gue denger lu mau jadi politikus. Iya, Politik kan serem, Bos. iya itu kesejatian sebuah lembaga. Nah, berarti politik itu kejam ya? Iya, memang seperti itu adanya. Nggak bisa bersih-bersih banget, dia bilang. Nggak bisa, nggak semua, wajar aja. Lu ngomong begini karena lu masuk politik. Takutnya Yusuf Mansur tuh jadi presiden gimana ntar? Kan malu ngomongin Yusuf Mansur. Kalau lu nggak masuk politik, kalau lu ngeliat dari orang awam, kan orang awam aja ngeliat politik di negara kita aja, wah pusing. Dia begitu karena tidak tahu. Kita nggak tahu ketika pilpres ributnya seperti apa, ya kan? Pemilu di Indonesia ributnya seperti itu. Ribut, ya ribut. Berselisih, ya berselisih. Nah ini gue mau debat lu nih, Oke. Biasanya orang-orang yang terjun ke politik adalah orang-orang yang sudah tidak laku. Biasanya. Jangan begitu ngomongnya. Mudah-mudahan Yusuf Mansur bisa berubah dan tidak menjadi presiden seperti yang disampaikan oleh Det Murtadi. Sahabat sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan. Memang menjadi orang populer harus siap dengan segala risiko, termasuk dengan berbagai pandangan, komen dari masyarakat luas dan para netizen. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.